Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Natasha Putri Utamis. Saya dari kelas akuntansi 2A. Di sini saya akan membahas video atau materi yang berjudul KAS dari pengantar akuntansi 2. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan KAS? KAS adalah alat pembayaran yang sah, memiliki dua karakteristik atau kriteria, yaitu yang pertama adalah tersedia. Apa sih yang dimaksud dengan tersedia? Jadi, tersedia berarti harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua adalah bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas. Jadi, kas dapat diklasifikasikan dari setiap item atau bebas. Jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebagai nilai dari nominalnya. Kas meliputi uang tunai, baik kertas atau logam, baik yang ada di tangan maupun di perusahaan, atau cash hand, atau yang ada di bank atau simpan pinjam dari bank itu sendiri, cek, diamond deposit, money order, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam kas. Yang kedua adalah kas memiliki sifat atau karakteristik. Jadi karakteristik dari kas ada dua. Yang pertama adalah aktif tapi tidak aktif. Ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperoleh rentabilitas. Kas tidak boleh dibiarkan mengganggu atau idle class. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan. Jadi kas yang kita dapatkan harus kita ubah menjadi persediaan agar dapat diputarbalikkan atau dapat dikelola menjadi mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Maksudnya ada sebagian yang dikelola menjadi barang persediaan, ada yang sebagian disimpan menjadi simpanan dari perusahaan itu sendiri apabila ada suatu kejadian atau sesuatu hal yang diperbolehkan untuk kas itu bisa digunakan ketika ada masalah atau hal-hal tertentu. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak tersebut. Jadi yang kedua adalah tidak memiliki identitas kepemilikan. Jadi kas ini tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Jadi kas ini bisa mudah dengan sangat mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa ada tiga. Yang pertama, setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua, semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Maksudnya tidak tersangkut atau tidak tersendat-sendat. Yang terakhir ada tidak adanya penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan, karena uang di dalam perusahaan atau suatu badan sangat sensitif dan rentan sekali terlakukan kejahatan-kejahatan atau ketidakjujuran suatu pihak. Selanjutnya, ada beberapa item yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Yang pertama adalah sertifikat deposito. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sertifikat deposito? Harus diklasifikasi sebagai investasi jangka pendek dan bukan kas. Jadi deposito ini bukan kas, jangka pendek istilahnya. Sebab CDC dapat dicairkan apabila telah jatuh tempo. Hal ini berarti ada batasan penggunaan kas. Jadi deposito ini memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan ketetapan yang telah dilakukan pada awal mula ketetapan tersebut terjadi. Yang kedua ada cek mundur atau outdated check. Jadi maksudnya adalah cek yang dapat diulangkan pada tanggal yang tercantum dalam cek tersebut. Jadi cek ini bisa dicairkan apabila tercantum dalam cek tersebut. Seandainya tanggal 22 Januari 2002, maka tanggal 20 Januari 2002 itu harus dicairkan cek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah cek kosong atau non-fusial fund. Tersebut karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek tidak mempunyai dana.
cek dalam item ini lebih tepatnya dilaporkan kepada piutang daripada kas. Dan yang terakhir adalah biaya yang dibayar di muka. Item seperti perangko, uang dibayar di muka, karyawan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, lebih tepatnya dilaporkan sebagai biaya dibayar di muka daripada kas. Yang selanjutnya adalah ada beberapa item yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam akuntansi kas atau lanjutan. Yang pertama adalah bank overall, yang kedua adalah cek yang belum dikirimkan, yang ketiga adalah saldo kompensasi. Kemudian yang selanjutnya manajemen kas. Definisi dari manajemen kas, jadi sebagai pengoptimalan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak dibolehkan terjadinya kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Jadi posisi dan pemakaian kas tidak dapat diganggu atau dimudah balik-balikan. Tujuan dari manajemen kas adalah dua. Yang pertama, likuiditas dan earning. Maksud likuiditas, manajemen harus dilakukan secara sadar menjadi likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Kemudian adalah earning. Jadi earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dilakukan untuk keluar. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara optimal atau optimis. Selanjutnya adalah perencanaan kas. Jadi aspek utama perencanaan kas adalah menyusun anggaran kas. Manajemen harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan mengidentifikasikan. Dengan kata lain, manajemen harus membuat proyeksi kas info. Apa sih yang maksudnya? Jadi cash outflow dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada hal dua yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang pertama adalah menemukan sumber penerimaan kas, misalnya kas dari operasi rutin, kas dari pengeluaran utang jangka panjang, investasi dari pemilik penjualan aktiva tetap, pengeluaran oblitas, dan menemukan rencana penggunaan kas yang kedua itu, misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva, pembayaran gaji, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi salah satu hal yang atau tujuan yang harus kita lakukan. Manajemen dapat mengetahui berapa kas yang dibutuhkan atau berapa besar hal yang harus dilakukan selanjutnya untuk berlebihan atau menganggur. Selanjutnya adalah sistem pengendalian terhadap internal kas. Jadi, adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama adalah mengamankan, yang kedua adalah menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidak dapat data akuntansi tentang kas, yang ketiga adalah mendorong dicapainya efisien, serta 4 dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Ada prinsip yang berkaitan dengan pegawai kas, karyawan yang jujur, tanggung jawab, akuntansi sebagai dipisahkan dari pelaksanaan, menjalin loyalitas, adanya sistem orientasi, adanya kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Kemudian adanya akuntansi terhadap kas. Untuk menampung transaksi untuk menyangkut kas dalam perusahaan diselenggarakan akuntansi atau rekening berikut. Yang pertama, kas atau bank digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan, termasuk kas dalam data pengeluaran setoran tunai ke bank. Kas kecil merupakan sejumlah data yang digunakan atau dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil yang hampir jumlahnya dibatasi ini secara periodik atau tiap uang kas kecil hampir sama harus diisi kembali. Kemudian selisih kas digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan cas of name dengan jumlah kas menurut catatan pembukanya. Hal ini bersifat sementara saja sebab terjadinya perselisihan di pembukanya. Nah, kemudian ada kas kecil. Apa sih yang dimaksud dengan kas kecil atau petty cash? Adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlah relatif kecil.
Metode kas pencatatan kecil ada dua. Yang pertama adalah sistem dana tetap atau interest fund system, dan yang kedua adalah sistem dana virtuality atau virtual fund system. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi akuntansi dari saya mengenai pengantar akuntansi 2 yaitu KAS. Apabila ada kata-kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan goodbye.